Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya. Silakan. Optimalisasi kondisi metabolik ya. Mudah-mudahan ini bisa melengkapi materi-materi sebelumnya yang luar biasa. Kita lihat ini tadi sudah banyak disampaikan sebetulnya tentang PSBB yang kemudian back to normal life ya. Kemudian kasusnya meningkat sangat pesat, meroket ya. Indonesia dibandingkan Filipina, mortalitasnya kita lihat di sini ya, 4%. Filipina itu walaupun sama-sama meroket dia 1,6% ya. Dibanding Malaysia 1,3%, apalagi dibanding Singapura ya. Jadi kita tidak sedang baik-baik saja sebetulnya ya. Tadi sudah disebutkan juga bagaimana teman-teman sejawat kita banyak yang wafat ya, mudah-mudahan tercatat sebagai syahid ya. Bahkan ini postingan Dr. Yogi Prawira kemarin dalam 24 jam ada 4 dokter wafat ya. Ini foto di sebelah sini Dr. Ananto almarhum, mudah-mudahan Allah terima ya. Ini adalah kepala pemasaran di RCM ya, baru wafat kemarin juga. Jadi waktu itu kita sama-sama mengajukan 100 dokter, sudah tambah lagi ya, jadi berapa tadi saya lupa. Nah, sebetulnya kalau kita lihat epidemiologic triangle ya, ini kan keseimbangan agent, host, dan environment kan. Nah, kalau agentnya ada virus baru yang bermutasi ya, kemudian kita lakukan salah satu treatmentnya adalah menggeser environmentnya dengan 3M, dengan PSBB, maka harus dilakukan. Masker, mencuci tangan, jarak ya, ini harus dilakukan. Juga dokter-dokter pakai alat pelindung diri yang lengkap ya. Tetapi ya ketika masyarakat kemudian abai, 3M tidak dilakukan, PSBB nggak ada lagi ya, APD-nya juga nggak ada ya, environment-nya ini bergeser ke sini ya. Ini kemudian virusnya kan jadi tambah berat ya. Jadi mau nggak mau kita mesti memanipulasi hostnya ya. Dalam hal ini adalah diri kita sendiri yang harus kita perkuat ya. Tadi Prof. Iris sama Prof. Uji sudah menjelaskan juga tentang nutrisinya ya. Saya ingin membahas sedikit tentang imunitas tubuh ya versus SARS-CoV-2 ya. Jangan sampai, kalau harusnya virus ini nangis kalau udah masuk tubuh kita ya, nyesel dia karena masuk tubuh kita ya, nggak dapat apa-apa gitu ya. Jangan sampai virusnya ketawa seneng nih, karena dan ternyata di situ banyak makanan saya katanya. Nah, imun sistem kita itu sebetulnya Allah ciptakan luar biasa ya. Jadi ini sebagai penghiburan begini ya, sebagai optimisme ya. Itu kan kalau di Indonesia mortalitasnya 4%, artinya kan 96% survive ya kan. Nah, manusia kalau dia punya imun sistem yang lemah itu akan punah dengan COVID. Mungkin mortalitasnya bisa 50%, 60%, 70%. Tapi dengan mortalitas 4%, itu menunjukkan bahwa manusia itu sebetulnya diciptakan dengan luar biasa. Dia punya sistem imun yang dahsyat ya. Di spleen, di limpa itu ada 70 miliar limfosit ya. Di nodus limfatikus ya, lymph nodes yang ada di banyak tempat ya, yang kita suka sesekelan itu 190 miliar, sumsum tulang 50 miliar, di darah 10 miliar, kulit 20 miliar, usus 50 miliar, liver 10 miliar, di paru-paru ada 30 miliar. Jadi sebetulnya banyak miliaran limfosit itu ya. Harusnya sih nggak KO dengan COVID gitu kan. Ini sistem imunitas tadi Prof. Iris sudah jelaskan bagaimana canggihnya innate immunity kemudian menjadi beralih ke adaptive immunity ya. Ini ada di adaptive, ada humoral, dan ada cell mediated ya. Proses antigen saja canggih sekali, ada di uptake, diproses, kemudian dipresentasikan ya melalui MHC kelas 2 atau MHC kelas 1 ya, tergantung posisi antigennya ada di mana ya. Tetapi masalahnya adalah ketika orang itu obesitas, tadi sudah disinggung-singgung masalah obesitas, dan hanya obesitas sebetulnya, ini ada switch dari makrofagnya ya, makrofag yang tadinya nih pada kondisi langsing ya, dia dominan M2-nya nih ya, dominan M2 yaitu makrofag yang anteng, yang tidak proinflamasi. Tetapi begitu dia jadi obes, maka makrofagnya berubah menjadi M1. M1 ini berangasan. Ini yang bikin low grade inflamasi ya, low grade inflamasi. Nah, low grade inflamasi ini jadi udah berangasan duluan makrofagnya ya, nggak kau disinggung sedikit dia udah marah gitu kira-kira ya. Nah, jadi impact dari obesitas dan metabolic syndrome ini terhadap imunitas ternyata dahsyat ya. Nah, ini. Jadi obesitas dan metabolic syndrome ini ya kan kemudian bikin metabolic tisunya stres dan disfungsi ya. Integritas dari jaringan limfoidnya menurun ya. Kemudian juga terjadi perubahan distribusi dari subset leukosit atau populasinya. Kemudian juga ada proinflamatori dari leukositnya. Jadi chronic disease ini akan membuat impact immunity ya. Oleh karena itu, misalkan ini juga pada diabetes ya, short term dari hiperglikemia itu innate imun sistemnya langsung terganggu. Ya, kita lihat bagaimana hiperglikemia itu terhadap fungsi neutrofil ya. Dia mengganggu fungsi rollingnya, fungsi adesi meningkat, lokomosinya menurun, migrasinya menurun ya. Dan kemudian pada gilirannya dia akan menurunkan kemampuan untuk menghadapi patogennya ya. Nah, ini juga ada pada pasien diabetes, ini ada perubahan dari regulatory T cell dan dari proinflamatori ya. Jadi pada pasien dengan metabolic syndrome itu terjadi perubahan sel
imunitasnya, ya, penurunan ya sel imunitas. Jadi, nah ini ada satu survei yang sangat menarik ya, bagaimana prevalence kesehatan metabolik ya, karena topik kita adalah optimalisasi kondisi metabolik ya. Bagaimana prevalence kesehatan metabolik pada orang dewasa Amerika, survei di 2009 sampai 2016 ya. Nah, ini kira-kira abstraknya seperti ini yang saya ringkas di sini ya. Jadi di jurnal ini parameter kondisi kesehatan metabolik itu ada 7 ya. Satu lingkar pinggang ya. Kalau di Asia itu laki-laki 90, perempuan 80. Walaupun yang lebih tepat itu sebetulnya lingkar pinggang dibagi tinggi badan itu harusnya kurang dari 0,5, kurang sama dengan ya. Jadi kalau tingginya 160 ya laki-laki 160 ya 80 cm gitu ya kira-kira ya. Ini yang lebih tepatnya. Kemudian gula darah puasa di bawah 100, HbA1c di bawah 5,7, trigliseridnya kurang dari 150, HDL atau kolesterol baiknya lebih dari 40 kalau laki, perempuan di atas 50, tekanan darah kurang dari 120 80, dan 7 tidak minum obat apapun ya. Misalkan ada orang yang dia hipertensinya terkontrol karena minum obat. Nah, ini tidak masuk di kesehatannya, tidak sehat secara metaboliknya ya. Jadi yang keenam parameter di atas itu dicapai tanpa obat apapun gitu ya kira-kira. Nah, hasilnya apa? Ya, ternyata overall dari kesehatan metabolik orang Amerika dewasa itu cuma 12% ya hadirin sekalian. Jadi sekitar 88% orang Amerika itu metaboliknya tidak sehat ya. Jadi tidak heran kalau kematian dan COVID-nya pun cukup tinggi ya. Di salah satu negara di negara bagian di New York itu ada sekitar 7% ya, lebih tinggi dari Indonesia malah ya. Nah, ini saya gajah di pelupuk mata itu bernama metabolic syndrome ya. Kadang-kadang kita itu cari-cari yang salah mana yang salah mana yang salah. Ternyata metabolic syndrome di depan mata, nggak kelihatan. Padahal ini yang bikin mortalitas COVID dan morbiditas COVID itu luar biasa. Dan ini coba 75% penderita itu tidak tahu dirinya mengidap diabetes ya. Jadi kalau ada 100 penderita diabetes yang 25 tahu ya, 75-nya itu nggak tahu, ketahuannya insidental ya, insidental ketahuan kebetulan aja. Ini salah satu slide dari seorang presentan di forum diabetes ya. Ini jadi kalau ada orang tahu dia diabetes, ternyata sebagian besarnya nggak tahu bahwa dia itu sakit diabetes ya. Nah, ini prevalensi kalau menurut konsensus Perkeni itu sekitar 11% ya. Artinya 1 dari 9 ya. 1 dari 9 orang itu diabetes ya. Dan 75% tidak tahu bahwa dia diabetes. Ini sangat memprihatinkan ya. Sekarang metabolisme itu apa sih ya? Metabolisme itu intinya adalah keseluruhan proses biokimiawi yang terjadi dalam tubuh manusia, organ hidup ya. Yang intinya adalah anabolik yaitu lagi pembangunan, atau katabolik yaitu sedang breakdown atau sedang pembongkaran. Jadi kira-kira itu aja sebetulnya ya. Katabolisme itu breakdown, anabolisme adalah sintesis ya. Sebetulnya pada manusia normal ini harusnya terjadi seimbang ya, seimbang. Kadang katabolik, kadang anabolik ya, kadang katabolik, kadang anabolik, gitu aja terus. Dengan hormon yang dominan adalah insulin dan glukagon. Insulin untuk anaboliknya, glukagon untuk kataboliknya ya. Jadi anabolik itu pada saat feeding and storing ya, katabolik pada saat fasting and burning. Jadi ini fasting and exercise ya. Exercise di sini adalah olahraga ya. Jadi katabolik juga olahraga itu dan fasting. Jadi kalau selang-seling seperti ini, manusia itu akan fleksibel metabolismenya. Kadang dia lipogenesis, kadang lipolisis ya. Di sini ada lipogenesis, ada glucogenolisis, ada gluconeogenesis, ada lipolisis, ada ketogenesis pada saat fasting ya. Dan seperti itu. Hanya manusia modern itu dia selalu ke sini ya, jarang ini jarang tercapai ya. Jarang sekali tercapai. Jadi anabolik terus. Feeding and storing. Nggak pernah puasa, nggak pernah olahraga, mager ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat metabolisme itu ya, baik kita makan protein, makan karbo maupun makan lipid, lemak ya, sebetulnya nanti ketemu di sini nih ya, di acetyl-CoA yang masuk Krebs cycle ya. Jadi tubuh itu nggak lihat lagi gula apa lemak apa protein ya, dia taunya acetyl-CoA ya, taunya ATP gitu, seperti itu ya di dalam biokimianya ya. Nah, kita lihat apa sih yang terkait metabolisme pada COVID ini. Tadi sebenarnya sudah disinggung juga bahwa gula darah yang tinggi itu disukai ya oleh SARS-CoV virusnya, dan respons monosit ya itu melalui HIF itu hypoxic induced factor ya, glucose dependent axis. Nah, kita lihat di sini ya, mungkin lebih jelas di gambar ini. Jadi pada saat kondisi glikolitik hiperglikemia, kenapa orang diabetes sering KO itu, SARS-CoV ini memanfaatkan betul ya, kemudian dia bikin cytokine storm ya dari monositnya ya, responsnya itu, dan kemudian dia akan membuat sel limfosit T-nya disfungsi dan kematian dari sel epitelnya ya. Jadi epithelial cell death maupun gangguan dari T cell, makanya limfopenia itu kan salah satu parameter COVID berat ya. Ini adalah karena replikasi virus yang luar biasa disebabkan adalah adanya glikolitik yang berlebihan ya. Nah, apa buktinya? Ini ada beberapa penemuan yang menarik sebetulnya pada pasien asimptomatik yang dilakukan FDG atau CT scan ya. Ini pakai fluorodeoksiglukos ya. Ini adalah salah satu pemeriksaan untuk melihat organ mana yang uptake glukosanya tinggi ya. Ini biasa pada sel kanker. Jadi pada sel kanker karena uptake glukosanya tinggi, maka
dia di PET scan-nya, di FDG PET scan-nya akan bereaksi. Nah, ternyata pada salah satu pasien, ya, nanti ternyata beberapa pasien ada laporan sama serupa. Ini FDG PET-nya loh menyala dia, ya. Ternyata di daerah yang diserang oleh COVID itu uptake gulanya tinggi, ya, uptake gulanya tinggi. Nah ini di single center juga seperti ini. Kita yang nyala ini, ya, ground glass appearance ya. Ini kalau di PET scan dia nyala nih. Artinya dia uptake dari glukosanya tinggi sekali. Ini membuktikan bahwa, ya, jadi ini sebetulnya FDG metabolisme ini flow reduced glucose untuk tumor ya. Ini membuktikan bahwa, ya, virus COVID ini sangat-sangat memanfaatkan jalur glikolisis sama dengan tumor sebetulnya, ya, dalam replikasinya, gitu ya. Nah, ini ada salah satu jurnal tentang obat lain 2DG. Kalau tadi FDG ya, kalau ini 2DG ya. 2DG adalah 2-deoksidi glukosa ini, glukosa yang dibuang satu gugus hidroksinya. Yang kalau dia, ini juga salah satu obat kanker ya. Kalau dia diberikan secara in vitro ke sel yang diinfeksi dengan virus COVID, maka glikolisisnya akan terhambat, tidak ada ATP diproduksi, kemudian tidak ada aktivasi dari COVID-nya. Ya, ini merangsang AMPK. Kita tahu AMPK ini jalurnya ke autofagi. Ya. Nah ini. Jadi ketika diberikan 2DG, ya, virusnya, nah ini kira-kira ini 2DG ya. Ini glukosa seperti ini 2DG. Gugus hidroksinya diambil satu, ya. Jadi dia seperti glukosa tapi bukan glukosa. Nih, ketika diberi 2DG maka inhibition of viral replication-nya mencapai 100%, ya. Nah, ini virus corona itu ketika dia memasuki tubuh hostnya, dia akan membuat tubuh hostnya menjadi rakus, butuh ATP dengan Warburg effect ya. Warburg effect ini aerobic glycolysis, ya. Glikolisis seperti sel-sel kanker dan kemudian menjadi replikasi tak terkendali, ya. Buat apa sih glikosa dipakai untuk virus ini? Untuk dua hal. Glikolisisnya untuk sumber ATP dia, glikosilasinya untuk membuat spike-nya glikoprotein. Jadi dari beberapa bukti tadi itu, kita tahu bahwa si virus ini memang benar-benar memanfaatkan nutrisi dari gula, ya. Dan virus itu ketika dia masuk ke tubuh manusia, dia membajak sel tubuh manusia, ya. Ini ada istilah yang menarik, mencuri kunci dapur katanya. Jadi virus itu mencuri kunci dapur dari hostnya. Jadi dapurnya diambil, ya, dimakan di situ makanan yang ada, ya. Nah, dari jurnal ini kita lihat bahwa virus itu ada yang tergantung glukosa untuk uptake-nya dan ada yang tergantung protein glutamin metabolismenya, ya. Jadi SARS-CoV ini kita sudah buktikan termasuk yang ini, ya, SARS-CoV, ya, berdasarkan jurnal-jurnal yang tadi, ya. Nah, pada orang-orang yang HbA1c-nya tinggi, ya, ternyata, ya, ini berhubungan dengan inflamasi sistemik, hypercoagulability dan prognosisnya, ya. Kita lihat bahwa orang-orang yang HbA1c-nya tinggi, ya, itu ternyata dia punya prognosis yang lebih jelek, ya. Juga body mass index. Ini ada salah satu jurnal BMI dan risk untuk intubasi dan kematian, ya. Ini kita lihat makin tinggi BMI-nya. Ini kalau di Amerika BMI 40 juga ada ya. Lebih banyak kali ya. Jadi lihat intubasinya tinggi sekali, ya. Jadi hiperglikemia dan obesitas, ya, itu sangat terkait dengan outcome-nya. Nah, ini obesity and outcome of COVID-19 when epidemic and pandemic collide, ya. Ini kita lihat. Kenapa sih kok heboh banget? Ya karena emang sudah ada disfungsi imunnya sudah terjadi, sehingga terjadilah segala macam tadi itu, ya. Sehingga sel imun kita yang tadinya gagah perkasa itu jadi lembek, jadi loyo, ya. Nah, ini kenapa sih kok orang-orang sepuh dia kena heboh, padahal yang muda-muda oke-oke aja OTG, karena terjadi ini, ya, terjadi immunosenescence atau gara-gara inflammaging, karena aging, karena inflamasi, ya. Ini yang bikin jadi cytokine storm, ya. Nah, masalahnya adalah ada orang-orang muda yang sudah aging sistem imunnya, ya. Mungkin yang inti dari presentasi saya adalah ini, ya, fasting when sick, healing naturally. Ini kucing aja tahu gitu ya. Kadang-kadang kita belajar ke sana sini, lupa, ya, kucing di depan mata. Kalau tadi lupa gajah di depan mata, ya. Ini coba kita lihat yang punya kucing kalau sakit itu apa yang dia perbuat? Dia puasa dan tidur, ya. Puasa dan tidur. Jadi sebetulnya, ya, ini sudah dinasihatkan oleh orang-orang zaman dulu, nenek moyang dokter kita, dokter-dokter nenek moyang kita nih. Ini Plutarch ini bukan dokter sih, ya. Dia filosof, ya. Tapi dia bilang instead of using medicine, rather fast a day. Puasa aja daripada minum obat, kata dia. Nah, kata Hippocrates yang terkenal, setiap orang punya dokter di dalam dirinya. Kita hanya harus membantunya bekerja, ya. Penyembuhan alamiah itu adalah penyembuhan yang paling bagus gitu, ya. Nah, ini dia. Setelah dia bilang our food should be our medicine should be our food. But to eat when you are sick is to feed your sickness. Jadi ketika makan pada saat sakit itu sama dengan ngasih makan penyakitnya. Nah, ini inti dari presentasi saya adalah tentang ini, anorexia of infection as a mechanism of host defense, ya. Jadi ketika makhluk hidup itu terkena infeksi, ya, akan ada yang disebut dengan anoreksia, ya. Jadi infeksi itu akan menyebabkan perubahan fisiologik, ya, ada demam dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga perubahan perilaku, ya, somnolen dan sebagainya. Ternyata ini untuk stimulasi sistem imun dan untuk konservasi energi. Tujuannya adalah ini, eliminasi patogen, ya.
Jadi anoreksia itu sebenarnya sistemnya cukup kompleks yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari adanya sitokin, ya ada produk-produk dari mikrobial produk ini merangsang produksi sitokin, kemudian ini bisa lewat jalur leptin ini hormon kenyang ya. Jadi walaupun nggak makan, tapi orang sakit itu merasa kenyang, nggak harus makan, kan leptinnya bekerja. Dan ternyata leptin itu terkait juga dengan imunitas. Ya. Ada humoral pathway, ada juga neural pathway. Ya. Nah ini dia salah satu inti dari presentasi saya adalah ketika kita itu anoreksia, ya pada saat awal-awal terinfeksi COVID, ya, maka yang harus dilakukan adalah segera masuk ke catabolic state. Catabolic state buat apa? Ini dia autofagi. Ya. Autofagi inilah yang kunci dari kenapa harus anoreksia. Karena begitu dia autofagi, ya, maka itulah yang dimaksud dengan Hippocrates zaman dahulu, ada dokter di dalam tubuh kita. Ya, ada dokter dalam tubuh kita. Kita hanya harus membantunya bekerja. Autofagi ini hanya akan bekerja dalam situasi katabolik, yaitu pada saat orang yang awal-awal sakit itu puasa, nggak masuk apa-apa ke mulutnya, minum seperlunya aja, dan istirahat total. Ya. Itu yang harus dilakukan meniru kucing. Jadi kita ilmu binatang, ilmu kucing. Gitu ya. Nah ternyata ada juga jurnal-jurnalnya. Ya. Jangan khawatir, jadi tidak sekedar ilmu kucing, tapi memang banyak penelitian-penelitian, intermittent fasting, a possible priming tool for host defense against SARS-CoV infection. Ya. Jadi ada crosstalk among calorie restriction, autophagy, dan immune response. Jadi immune response kita itu sangat berlipat-lipat ganda, ditingkatkan kekuatannya dengan puasa, dengan autophagy. Ya. Ini saya kira kita lihat gambarnya lebih cepat ya. Nah ini starfacina ya. Tadi sudah dibahas juga immune response ya. Dia akan menghambat SARS-CoV ya. Nah, ternyata COVID ini pintar juga dia. SARS-CoV ini pintar juga. Dia bisa mengontrol autophagy ya. Dia bisa membajak autophagy di berbagai level. Ya ini kalau yang paham masalah teknikal di sini, kita bisa lihat di ini berbagai level ya. Berbagai level dia pengaruhi. Jadi virus SARS-CoV ini sangat, nggak tahu pintar apa nggak, dia nggak punya otak ya. Tapi dia punya mekanisme membajak autofagi dari berbagai levelnya. Jadi sebetulnya, nah, jadi kuat-kuatan. Ya, kuat-kuatan. Kita mau nggak dapur kita dirampok virus? Ya, makanan kita diambil sama dia buat memperbanyak dirinya, ya, dan kemudian bikin heboh di dalam tubuh kita, ya kan? Nah, autophagy of renal in sickness associated anorexia. Jadi, ada sickness associated anorexia ini sebetulnya ada sinyal yang harus diikuti oleh makhluk hidup. Jangan kalah sama kucing. Ya. Kenapa? Karena autophagy ini ya, sebetulnya fundamental harness during an anorexia response in order to promote both host tolerance and resistance. Jadi untuk meningkatkan toleransi kita dan resistensi kita terhadap serangan patogen di fase awal terutama. Ya. Nah ini kata di yang lain, Mother Nature's idea of immunonutrition. Ya. Di sini dibahas bahwa ternyata ya ketika overnutrisi pada pasien-pasien kritikal itu justru banyak mortalitasnya ya. Ini autophagy itu gampangnya adalah kalau dalam kondisi puasa ya, itu ada namanya housekeeping. Ini seperti kalau tubuh kita seperti dapur ya, kotor, ribet segala macam. Kalau di puasa langsung dibersihin kayak gini ya. Tapi selain puasa, selain housekeeping, puasa itu juga untuk immune response ya. Saya nggak akan bahas banyak di sini ya. Mungkin Prof. Iris bisa nanti menjelaskan lebih banyak. Tetapi intinya adalah begini. Ketika autofaginya kuat, ya, yang paling penting ya di awal-awal ketika virus masuk, kemudian dilakukan autofagi, ini autofagi kan ada pembentukan autofagosom ketemu dengan lisosom ya, intinya kan itu ya, lisosomnya asam banget, kemudian dihancurkan, didegradasi. Nah, remahan-remahannya ini kalau kelihatan, ini bikin epitop yang mengandung MHC kelas 2. Nah, inilah yang kemudian mengaktifkan CD4 ya. Ini Prof. Iris mohon koreksi kalau salah ya. Ini mengaktifkan CD4, generalnya pasukan khusus di adaptive immunity. Yang ini akan menyusun serangan nih. Apa nanti bikin antibody atau pakai CD8 gitu ya. Ini kemudian, nah, jadi dari innate immunity ke adaptive immunity itu sudah mulus, switch-nya itu sudah mulus dari awal ketika autofaginya jalan ya. Tapi kalau autofaginya nggak kuat ya, baru kemasukan virus, udah makan banyak ya, makan terus untuk menguatkan kekebalan kita, makan terus. Nah, autofaginya bisa dibajak oleh virus, ini dia nih, mekanisme escape dari virusnya. Jadi virusnya pintar, apalagi COVID ini, SARS-CoV-2 ini, nggak tahu, padahal nggak ada otak ya, tapi dia pintar ngebajak ya, ngebajak ya. Begitu. Nah, ini ada beberapa jurnal yang bilang autofagi selama infeksi virus itu double edged sword, pedang bermata dua. Betul kalau si manusia itu mesin autofaginya nggak kuat, dia mudah dibajak. Tapi kalau kita perkuat dengan puasa, ya, maka nah ini virus itu mau masuk, dia nangis dia karena tubuh kita jadi insinerator buat virus ya. Autofagi itu jadi membakar virusnya, ya. Jadi alih-alih dia dapat makanan, dia malah dibakar si virusnya. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang yang sehat. Jadi hadirin sekalian, autofagi ya, puasa dan total rest di awal invasi virus itu sama dengan memadamkan lilin. Gitu aja gampang ya, mati lilinnya. Tapi ketika kita beri makan pada orang diabetes, tinggi gula darahnya, yang terjadi kebakaran hutan, sitokin storm. Ini susah ya, nanti masuk ICU, diintubasi, pasang ventilator, pakai obat segala macam yang ratusan juta ya, pakai IVIG ya, segala macam masuk di situ. Karena sudah kebakaran susah ya. Dibandingkan kebakaran begini mending kita tiup lilinnya ya. Nah, ini mungkin terakhir dari presentasi saya. Tadi intinya adalah ketika kita sakit ya, puasa dan istirahat ya. Tapi pada saat kita nggak sakit, pada saat sehat,
sebetulnya ada bagusnya juga kalau kita membiasakan ini nih, kalori restriksi, tapi jangan sampai malnutrisi ya. Ini contoh monyet ya. Monyet ini usia 27 tahun. Ini monyet yang sering puasa, ini monyet yang ini yang monyet yang nggak puasa ya. Ini monyet yang puasa. Monyet yang ini yang sebelah kiri ini yang jarang puasa, nggak kalori restriksi. Ini pada usia dia udah aging, tua. Tapi yang ini dagingnya seger ya. Sama tikus juga sama ya. Tikus dikasih akses makanan 8 jam, kalorinya sama ya. Hasilnya yang ini obes, ini sama-sama kalorinya. Cuman ini cuman dikasih akses 8 jam, yang ini tiap saat boleh makan. Hasilnya beda ya. Ini juga sama tikus ya. Nah ini mungkin sebagai penutup, efek intermittent fasting pada kesehatan aging dan disease. Jadi yang diusulkan dari jurnal di New England Journal ini saya dapat dari Dr. Aman nih, adalah ini. Jadi bagaimana sih praktisnya? Ini dia. Yang paling gampang adalah intermittent fasting 16-8. Ini kalau kita lagi sehat ya, 16 jam puasa, 8 jam makan. Misalkan skip sarapan, makan mulai jam 12 sampai jam 8 malam, kira-kira begitu praktisnya. Dan ini, sebagai penutup saya tutup dengan ini, rest and sleep, healthy eating, ini harus seimbang dengan ini, exercise dan fasting. Ya. Manusia modern, udah jarang puasa, jarang olahraga. Maunya tidur melulu, maunya makan melulu, makannya pun tidak healthy. Ya, tidak, tadi seperti yang dibahas sebelumnya, makanan yang sehat tadi. Jadi, itu saja mungkin, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini, tidur juga sangat penting, karena ketika kita kurang tidur, ini bikin seperti ini ya. Kalau tidurnya pendek-pendek, ya ada gangguan sirkadiannya ya. Ini dokter-dokter nih agak ngeri-ngerinya di sini nih gangguannya ya. Apalagi dokter jaga nggak tidur-tidur ya. Makanya tadi usulan Prof. Zubairi untuk shift itu sangat setuju saya Prof. Tapi orang-orang yang nggak sedang jaga, ini gangguannya adalah Netflix nih. Ya. Nonton Netflix sampai subuh, ya kan? Tahajudnya lewat, subuhnya lewat, tidurnya kurang. Nah jadinya ini nih, insulin resisten. Ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.